Hari kiamat datang, Pak. Pak, ini kita nih semua bakal mati, betul? Bakal mati, Pak. Kalau kita bicara mati, ini bicara kepastian, cuman waktu doang nunggu giliran. Kalau Bapak datang ke puskesmas, ambil antrian, itu antrian urut. Yang ngantrinya paling dulu, yang ngambil karcisnya paling duluan, dia yang masuknya paling duluan, betul? Tapi kalau mati nggak begitu, Pak. Bisa jadi yang lahirnya belakangan, matinya duluan. Atau yang lahirnya udah paling duluan, udah sepuh, Pak. Teman-temannya udah kagak ada. Mata udah rabun, kuping rada budak, betul Pak? Orang makin tua kan begitu, Pak. Mata rada rabun, kuping rada budak, ya. Diajak ngomong kagak nyambung, tapi kalau melihat sepean nyambung, Pak. Lah ini, Pak. Bukan kata saya. Tadi Bapak baca tuh ayatnya, wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalqi afala yaqil. Orang yang dipanjangin umurnya bakal dikurangin tuh kemampuan kejadiannya. Dulu kita waktu masih muda, Pak, Bapak mungkin sanggup jalan dari sini ke Monas tuh. Lari, ya. Makin lama makin tua, lari kagak kuat, jalan juga ngap-ngapan. Berkurang tenaganya, Pak. Dulu kita masih bisa ngelihat jarak ratusan meter. Makin tua lama-lama matanya rada berkurang ngelihatnya, betul? Dulu Bapak, Pak, telinga masih tajam. Tetangga ngomongin kita di depan rumah, yang di dalam rumah bisa dengar. Sekarang cucu teriak depan kuping masih kagak dengar. Benar? Kenapa? Bukan berarti makin lama kita makin lemah, bukan. Memang Allah yang melemahkan. Allah lagi ngasih tanda-tanda kematian semakin dekat. Artinya umur semakin tua, Pak, ayolah kita semakin rajin ke masjid. Umur makin lama makin berkurang, mati makin lama makin dekat. Nggak usah banyak tingkah, betul Pak? Ini sekarang orang tua makin tua bukan makin rajin baca Quran, malah makin rajin baca WA. Aki-aki punya grup WA, Pak. Ya Allah, dilihat grup WA-nya namanya Royot, rombongan pria peot. Quran mah kagak dibaca. Ya, nenek-nenek keluar ditanya sama suami, mau kemana nek? Saya mau nyari hotspot. Nenek-nenek nyari hotspot. Wifi anda ini kita lagi nunggu giliran. Siapa yang paling duluan? Bukan orang yang udah sakit sekarang, bukan. Berapa banyak, Pak, saudara-saudara kita yang saat ini lagi ada di rumah sakit Pusada tuh. Mau napas pakai bantuan oksigen, mau makan pakai bantuan infusan, mau buang air pakai bantuan selang. Tapi sampai sekarang tuh orang masih hidup, padahal rebahannya di ruang ICU. Namanya aja ICU, izin cabut usia. Sampai sekarang nggak mati-mati, Pak. Kadang kita lagi ngobrol sama teman, barusan habis ngopi sama kita. Tiba-tiba ngedengar kabar di masjid, innalillahi wa inna ilaihi. Ada yang begitu, ada yang begitu. Ada orang ngeluh sakit, Pak, udah tahunan sakitnya tapi nggak mati-mati, Pak. Ada orang pulang tahlilan habis doain orang meninggal, dianya meninggal. Ada yang begitu. Hati-hati yang pulang tahlilan, Pak. Ya. Kenapa kita mesti hidup dulu kalau kita nanti bakal dimatiin? Jawabannya liyabluwakum. Apa itu liyabluwakum? Kata Imam Asyuyuti, liyahtabirakum. Ini semua ujian buat kalian semua. Hidup di alam dunia ini ibarat kita lagi nanam, panennya nanti pas kita sudah mati, Pak. Ada yang dikasih kaya tuh ujian dari Allah. Ada yang dikasih jabatan tuh ujian dari Allah. Ada yang dikasih miskin tuh ujian dari Allah. Ya, supaya apa? Ayyukum ahsanu. Apa yang kita miliki saat ini itu fasilitas dari Allah supaya kita melakukan amalan kebaikan. Rabbal, Pak, Bapak mau, Pak, yang doa ini segini orangnya? Mau? Ya udah duluan. Nanti yang hadir jangan pulang dulu. Ya, sekalian baik Bapak. Ya, Pak. Ya Allah. Ini semua fasilitas dari Allah. Bapak yang dikasih kaya tinggal pilih mau jadi orang kaya yang durhaka apa orang kaya yang takwa, Pak. Bapak yang dikasih jabatan tinggal pilih mau dikasih jabatan pejabat yang bertakwa atau pejabat yang durhaka. Udah banyak contohnya, Pak. Orang kaya yang takwa siapa? Nabi Sulaiman alaihissalam dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi ada juga orang kaya yang durhaka siapa? Qarun. Tinggal Bapak mau pilih mau jadi anak buah Nabi Sulaiman atau anak buah Qarun, Pak. Ada pejabat sombong namanya Fir'aun. 450 tahun hidupnya sekalipun nggak pernah ngerasain sakit, Pak. Pak, Assalamualaikum. Masih hidup ini. Fir'aun 450 tahun selama hidupnya nggak pernah sakit. Ya, makanya Bapak bersyukur kalau dikit-dikit masuk angin. Kenapa? Karena ternyata Fir'aun kesehatan yang diberikan oleh Allah justru menjerumuskan beliau. Justru menjerumuskan dia, Pak. Ya, dijadikan kesombongan akhirnya ngaku tuh Tuhan. Makanya Bapak nih yang sekarang udah ngerasain asam urat bersyukur dah, Pak. Berarti enggak sama dengan Fir'aun. Bapak punya istri cantik, punya istri baik, punya istri setia sama Bapak. Meninggal, Pak, kagak mau semalam penungguin Bapak di dalam kubur. Istri yang punya suami ganteng, yang punya suami baik, ya, yang punya suami pokoknya udah paling top dah menurut istrinya, meninggal. Ya Allah, Bapak nangisnya paling seminggu, Pak. Minggu depan refleks amat ya. Ya Allah, kadang-kadang bini belum meninggal udah kawin lagi, Pak. Ditinggalin, Pak, kita sama keluarga kita, satu pun gak ada yang mau nginep. Yang kedua, wa maluhu, harta Bapak kumpulin di alam dunia, nganterin cuman sampai parkiran doang. Punya mobil Bapak Pajero, Fortuner, mobil yang mahal-mahal.
punya duit banyak, punya rumah luas, saking luasnya rumah bapak dari dapur ke teras naik ojek pak, banyak duit, ya gimana dia aja bener, ya meninggal, mati, dimakamin, satu pun gak ada yang dimasukin ke dalam kubur kita pak, sampai batu cincin kagak disiapin kita, cuman kain kafan sama kapas, gitu mati pak, bapak digotong sama tetangga. Bapak punya mobil bagus pak, punya mobil bagus, mewah pak, jangan sombong, bapak meninggal, kendaraannya sama kurung batang, tuh kurung batang tuh pak, kendaraan paling serem pak, siapa yang masuk pasti mati. Iya bener ini, saya belum pernah ngeliat orang masuk kurung batang gagal mati pak, pasti mati, penumpangnya satu, supirnya banyak, tuh kurung batang tuh, mati kita naik gituan semua, bener pak. Tapi kan Allah juga Al-Ghafur, Allah maha pengampun. Untuk siapa? Liman taba ilaihi. Nih kita yang pendosa, setiap malam kita istighfar. Kita yang pendosa, setiap malam kita minta ampun sama Allah. Setiap beres sholat kita minta ampun sama Allah. Yakin dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal. Ada kejadian yang menarik, Pak. Ada satu kisah saya yang menarik. Waktu saya di tanah suci, Pak, melaksanakan ibadah umroh di Masjid Nabawi, ada satu tempat yang tempat ini menjadi rebutan setiap jemaah haji dan umroh, Pak. Namanya Raudhah. Raudhah ini maqamul ijabah, tempat dikabulkannya doa. Tempatnya di mana? Masjid Nabawi, rada pojokan, di tengah-tengah antara maqam Nabi dan mimbar Nabi. Itu tengah-tengah ada taman kecil namanya Raudhah. Itu orang kalau doa di situ Pak, insya Allah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang menarik, kalau kita keluar dari Raudhah tuh Pak, kalau kita melihat ke atas nih kayak begini, banyak kaligrafi tuh. Mayoritas kaligrafinya Pak, ini adalah hadis Nabi. Ada satu hadis yang ketika saya keluar dari Raudhah di Masjid Nabawi, begitu saya nengok ke atas, ada satu hadis Nabi yang membuat saya meneteskan air mata ketika kita baca itu. Apa tulisannya Pak? Ternyata itu hadis mengatakan begini, syafaati li ahlil kabairi min ummati. Itu kaligrafi dipajang besar Pak di antara makom dan mimbarnya Nabi. Apa artinya? Syafaati, pertolonganku kata Nabi, li ahlil kabair, berlaku untuk pelaku dosa besar min ummati, di kalangan umatku. Ini janji Nabi Pak. Artinya Pak, kita yang pernah melakukan dosa besar masih punya harapan mendapatkan ampunan dari Allah melalui pertolongan baginda Nabi besar Muhammad